Jika kamu mendengar suara seperti lompatan, jangan lari, jangan teriak, dan yang paling penting, jangan menoleh. Siapapun yang melihat wajah pocong itu, ia akan mati. Pada cerita sebelumnya tentang pocong dugu terakhir, yang menceritakan kisah 3 seseorang yang mendatangi dukuh tersebut. Ada Raka, Dani, dan juga Arum. Dan ketiga orang tersebut berakhir menjadi pocong. Kenapa? Karena mereka telah melanggar suatu pantangan. Ya, pantangan itu melepas tali pocong yang dilakukan oleh Raka. Dan setelah melepasnya, dia menjadi salah satu bagian dari mereka. Itu dia singkat ceritanya part 1 ya. Kita akan bawakan lagi untuk part keduanya. Kabut pagi turun pelan di dukuh terakhir. Warga desa yang datang hanya berani sampai batas jalan setapak. Tak ada lagi yang berani masuk ke area dukuh itu. Namun ada seorang yang berani mendatanginya. Sebut saja dia Pak Wiryo. Pak Wiryo adalah seorang pria tua yang tinggal di desa tersebut. Ya, bisa dibilang sesepuh desa. Dia bukan orang biasa. Dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari dukuh itu sejak awal musibah dukuh itu bermula. Oke, kita lanjut ke ceritanya Raka. Apa yang tidak diketahui siapapun? Ada satu hal yang tidak semua orang ketahui. Raka sebenarnya belum benar-benar mati. Ia terbangun dalam kegelapan. Tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan. Saat ini Raka sudah terbungkus kain kafan dan menjadi pocong. Tapi dia masih sadar dan masih ingat siapa dirinya. Tapi dia tidak bisa mengontrol apa yang ada di dalam pikirannya. Dia selalu mendengar bisikan. Bisikan entah dari siapa. Tapi itu selalu muncul di dalam kepalanya. Yang melepaskan akan menggantikan. Bisa dipahami dari sini ya, itu adalah sebuah kutukan dari dukuh tersebut. Bahwasanya siapapun yang menolong ataupun melepaskan pocong-pocong yang masih terikat itu, dia akan menjadi bagian dari salah satu mereka. Kita kembali ke ceritanya dari Pak Wiryo ya, seorang sesepuh desa. Pagi itu Pak Wiryo kembali datang ke dalam dukuh itu. Kali ini dia sendirian. Ia beranikan masuk ke dalam dukuh tersebut. Dan di dalam rumah tua itu, pocong-pocong masih ada. Namun, kini hanya 2 yang baru. Dalam part satunya ada 3. Dan kemanakah yang satu? Ketiga pocong itu adalah Raka, Dani, dan Arum. Dan pada saat itu, Arum membuat sebuah perjanjian dengan entitas tak kasat mata ataupun penjaga pocong-pocong itu. Dan
dia memilih untuk menjadi penjaga. Entah apa tujuannya, mungkin untuk menyelamatkan teman-temannya, atau enggak untuk menghentikan teror dan korban tubuh itu. Pak Wiryo akhirnya mengakui kebenaran. Dulu, saat wabah melanda, warga desa ketakutan. Mereka mengubur mayat-mayat dengan cepat, tanpa melepas kain kafan, tanpa doa, tanpa penghormatan. Dan saat gangguan mulai terjadi, mereka melakukan ritual. Satu orang dikorbankan untuk menjadi penjaga, agar pocong yang lain tidak keluar dari situ. Kini penjaga telah berganti. Arum, dia menjadi penjaga baru. Dia berdiri di antara hidup dan mati. Dia masih hidup, masih bisa berpikir, masih ingat siapa dirinya, tapi dia tidak bisa mengontrol tubuhnya. Dia hanya bisa mengawasi, menahan, dan berada di dalam tubuh. Raka masih melompat-lompat, masih sadar. Dia masih ingin berteriak, tapi tidak bisa. Jika suatu hari kamu melewati desa terpencil dan melihat duku kosong dari kejauhan, jangan pernah masuk. Karena mungkin penjaganya sedang lemah. Dan jika kamu mendengar suara seperti lompatan, jangan lari, jangan teriak. Dan yang paling penting, jangan menoleh. Malam kembali turun. Di tengah dukuh yang sunyi, Arum yang kini menjadi penjaga berdiri tanpa bergerak, matanya terbuka. Ia bisa melihat semuanya. Matanya terbuka. Tapi bukan lagi mata manusia. Ia masih bisa berpikir, masih bisa melihat semuanya. Yang hidup, yang mati, dan yang terjebak di antara keduanya. Tiba-tiba, bayangan mulai masuk ke dalam kepalanya. Bukan kenangan miliknya, tapi kenangan seseorang dari masa lalu. Ia melihat duku itu waktu dulu. Masih hidup, anak-anak berlari, orang-orang tertawa. Namun, semuanya berubah saat wabah datang. Orang-orang mati satu persatu. Dan di tengah kekacauan itu, ada satu orang yang mengambil keputusan. Namanya Sastro. Sastro ini adalah warga desa Dukuh itu sendiri. Dialah sang penjaga pertama. Dan juga ialah kepala dukuh pada waktu saat itu. Saat mayat semakin banyak, ia memerintahkan warga
untuk cepat menguburkannya. Jangan menunggu. Tanpa ritual, tanpa doa, tanpa melepas kain kafan. Dan kesalahan itu menjadi awal dari segalanya. Teror dimulai pada malam itu. Berapa malam setelah penguburan massal, suara pertama terdengar. Suara loncatan. Awalnya satu rumah, lalu dua, lalu seluruh dukuh. Muncul teror pada malam itu. Pocong-pocong mulai bermunculan. Tidak menyerang, hanya berdiri, menatap. Namun, ini yang paling mengerikan. Siapapun yang melihat wajah pocong itu, ia akan mati. Bukan hanya mati kemudian menghilang. Ia akan mati dan bangkit lagi sebagai salah satu dari mereka. Artinya, siapapun yang melihat langsung wajah pocong itu dan menatapnya, dia akan mati. Dan kemudian dia akan bangkit kembali. Bukan sebagai manusia atau apa, bukan. Dia bangkit kembali sebagai pocong dan menjadi salah satu dari mereka. Warga panik. Mereka meminta bantuan dari seorang dukun tua. Dukun itu berkata, mereka tidak tenang. Kalian mengikat mereka, bahkan setelah mati. Kalian harus melepas semua tali itu. Tapi jumlahnya puluhan, teriak warga. Dukun itu terdiam lama, lalu berkata pelan, kalau begitu kalian butuh penjaga. Seorang harus tinggal di dukuh, menjadi pengikat antara dunia hidup dan mati, menahan mereka, mengawasi mereka selamanya. Tak boleh mati, tak boleh lupa, tak boleh pergi. Dan kalian tahu siapa yang dipilih? Orang yang dipilih adalah Sastro itu sendiri. Ya, Sastro adalah kepala dari dukuh itu, orang yang dituakan dalam desa itu. Namun Sastro takut. Ia tidak mau terjebak selamanya. Maka ia melakukan sesuatu yang lebih buruk. Ia mengikat jiwanya sendiri dengan cara yang salah, tapi untuk menguasai. Inilah cerita lahirnya penjaga pertama. Ritual itu gagal atau terlalu berhasil. Kenapa bisa dibilang terlalu berhasil? Tubuh Sastro benar mati, tapi ia menjadi sesuatu yang lain. Bukan manusia, bukan arwah biasa, dan bukan juga pocong. Ia menjadi penjaga pertama. Sumpah itu
terbalik. Kenapa bisa sumpah itu terbalik? Padahal niat awalnya untuk menjaga dukuh dan menjaga pocong-pocong itu agar tidak meneror warga. Namun niatnya salah, sumpah itu berubah. Penjaga tidak membebaskan, penjaga itu mengikat, dan setiap orang yang coba menolong akan menggantikan posisi dalam rantai itu. Artinya siapapun yang menolong akan menggantikan mereka menjadi pocong. Nah, dari situlah kutukan dukuh itu bermula. Dari ritual yang salah dan niat yang buruk. Dan akhirnya sastro pun terjebak. Lalu beberapa saat kemudian, ya sudah bertahun-tahun, ya, sastro digantikan oleh orang lain. Tambah puluhan tahun lagi dan digantikan lagi oleh orang lain. Dan lagi sampai sekarang. Oke, itu dia tadi yang muncul dalam pikiran Arum. Jelas balik tentang awal mula teror dukuh. Dan Arum mengetahui kebenaran. Kita kembali ke pandangannya Arum. Arum mengetahui kebenaran. Arum tersentak dari penglihatan itu. Tubuhnya gemetar. Jadi ini semua karena keserakahan satu orang. Angin berhembus pelan, dan untuk pertama kalinya ia mendengar suara yang berbeda. Bukan bisikan, bukan jeritan, tapi suara Raka. Raka masih sadar di antara puluhan pocong yang mengelilinginya. Raka berdiri masih terikat, namun matanya berbeda. Ia masih sadar. Arum. Suara itu lemah, tapi nyata. Air mata Arum jatuh. Aku masih di sini. Muncul harapan yang tipis untuk mereka bisa lolos. Putuskan sumpahnya, bisik Raka. Gimana caranya? Arum menjawab. Penjaga pertama harus dilepaskan. Seketika Arum membeku. Penjaga pertama ialah Sastro, seorang kepala desa yang dulu dikorbankan dan menjadi penjaga pertama. Tiba-tiba tanah di tengah dukuh retak perlahan. Sesuatu muncul, bukan melompat, tidak juga terikat, dan bentuknya tidak lagi seperti manusia. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang hitam. Wajahnya kosong, lebih gelap dari malam. Itulah Sastro, sang penjaga pertama. Pertemuan dua penjaga antara Sastro dan Arum. Sastro menatap Arum, dan untuk pertama kalinya Arum merasa takut. Sebagai sesuatu yang bukan manusia lagi. Kau ingin membebaskan mereka, ucap Sastro. Suara itu berat, dalam, seperti datang dari dalam tanah.
Arum tidak menjawab, namun dia melangkah maju. Arum tahu hanya ada satu cara. Jika penjaga pertama dilepaskan, rantai akan putus, semua akan bebas. Tapi penjaga terakhir harus ikut lenyap. Artinya, jika dia membebaskan penjaga pertama yaitu Sastro, maka dirinya sendiri sebagai penjaga terakhir juga akan ikut lenyap. Dan pada akhirnya Arum mendekat. Sastro tidak bergerak, seolah menunggu. Dengan tangan gemetar, Arum menyentuh kain kafan itu dan mulai membuka ikatan yang tidak terlihat. Keheningan mulai menyerbu sekitar itu. Saat ikatan itu dilepas, semua berhenti. Semua suara loncatan hilang. Angin berhenti. Dunia seolah diam. Satu persatu pocong mulai jatuh, termasuk Raka. Kain mereka terbuka dan tubuh mereka menghilang menjadi debu. Namun, saat pocong-pocong yang lain menghilang menjadi debu, tapi saat itu Raka terbaring masih menjadi sosok manusia. Raka berdiri kembali. Namun kali ini sebagai manusia. Ia menatap Arum. "Terima kasih," teriak Raka. Tubuhnya perlahan memudar. Dan semua pocong itu lenyap. Oke, kita lanjut keesokan harinya. Saat matahari terbit, tubuh itu kosong, benar-benar kosong. Tak ada pocong, tak ada penjaga, dan tidak ada kutukan. Benarkah semuanya sudah berakhir? Itu akan menjadi tanda tanya besar. Beberapa hari kemudian, Pak Wiryo datang lagi. Ia berjalan pelan, melihat sekeliling. Sepi, terlalu sepi. Namun, saat ia berbalik, ia mendengar sesuatu. Pelan, jauh, sangat jauh. Suara loncatan. Ia membeku. Kutukan itu tidak hilang. Ia hanya menunggu. Karena selama masih ada kematian tanpa penghormatan, selama masih ada jiwa yang terikat, maka akan selalu ada dukuh lain, dukuh yang kosong, dukuh yang sunyi, dan dukuh yang menunggu ada yang melanggar pantangan itu lagi dan mengulang kejadian yang sudah berlalu. Pocong-pocong itu dan kutukan tidak pernah benar-benar berakhir. Mereka semua masih ada. Mereka hanya terdiam, menunggu korban selanjutnya. Kutukan bukan hilang, tapi berpindah. Artinya, dukuh itu memang bersih sekarang.
Tapi suatu yang sama bisa muncul di tempat lain. Siklusnya bisa terulang dengan korban yang berbeda. Semua itu berawal dari kejahatan atau kesalahan manusia. Mengubur tanpa penghormatan bisa terjadi kapan saja. Itulah part 2-nya ya. Cukup seru dan bikin merinding. Saya akan lanjutkan part 3-nya di lain kesempatan ya. Oke, untuk kali ini terima kasih. Saya akhiri.